Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya usia 21 tahun dan semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B, Cikarang. Dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah orientasi sistem komputer, yang dimana materi yang akan saya presentasikan yakni rangkaian logika. Eh, Bentar. Rangkaian logika atau digital merupakan kesatuan dari komponen-komponen elektronik pasif yang aktif yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Komponen-komponennya terdiri dari pasif dan aktif yang membentuk kesatuan-kesatuan yang membentuk elemen logika. Dan untuk elemen-elemen logikanya ada sini. Yang pertama ada nomor, ada ini namanya ada N, simbol, dan tabel. Tabelnya seperti ini ya. Untuk N, tabel bentuknya simbolnya seperti ini. Tabelnya di input A 0, input B 0, maka keluaran F-nya juga 0. Jika inputnya A-nya 0 dan B-nya 1, maka output F-nya 0. Jika input A-nya 1, output B-nya 0, maka output F-nya juga 0. Jika input A-nya 1, input B-nya 1, maka output F-nya juga 1. Jadi seperti itu. Jika salah satu inputnya 0 di sini atau salah satu inputnya 1, maka keluarannya juga 0. Jika kedua inputnya memiliki angka 1 dan 1, maka outputnya juga ada 1. Dan yang kedua ada OR, tabelnya seperti ini. Dan simbolnya seperti ini, tabelnya jika salah satu inputnya 1, maka keluarannya juga 1. Jika salah satu inputnya jika kedua inputnya 0, maka outputnya juga 0. Dan yang ketiga ada OR, simbolnya seperti ini, dan tabelnya jika inputnya 1, outputnya 1 ini. Jika salah satu inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Dan yang keempat ada N. N gambarnya sama seperti N ya, hand itu cuma ada bulatan di sininya. Dan tabelnya jika kedua inputnya 0 memiliki 0, kedua inputnya memiliki 0, maka outputnya juga 1. Ya, maka outputnya 1. Tetapi jika kedua inputnya 1, maka outputnya 0. Dan yang kelima ada NOR. NOR sama seperti OR, cuma bedanya ada bulatan kecil di outputnya, ini di output F. Dan untuk tabelnya, jika jika keduanya 0, maka outputnya 1. Tetapi jika kedua inputnya memiliki 1, maka outputnya 0. Dan jika kedua inputnya 1 juga, maka outputnya tetap 0. Dan yang keenam ada XOR, simbolnya seperti ini ya, ada ini garis di sini. Untuk tabelnya ini jika keduanya 0, maka outputnya 0. Tetapi jika salah satu inputnya 1, maka outputnya 1. Tetapi jika kedua input ininya 1, hasilnya 0. Dan yang ketujuh ada XOR, simbolnya seperti ini, sama seperti XOR ya.
Ini cuma bedanya XNOR, bedanya ada bulatan di sini. Untuk tabelnya, jika kedua inputnya sama, misalkan 00, maka outputnya 1. Tetapi jika kedua inputnya berbeda, misalkan di A atau B-nya 1 dan ada 0, maka keluaran outputnya 0. Tetapi jika sama, misalkan 1 dan 1, maka 1, dan atau 0 dan 0, maka 1 juga. Dan di sini nomor 1 ada FFRS, rangkaian dari NAND gate. Simbol logikanya RS dan key, outputnya key 2 kedua. Gambarnya seperti ini. Ini untuk simbolnya yang di sini NAND. NAND, dan yang di sini NAND juga ya. Oh iya, sama NAND. Nah, contohnya kan di sini ada tabel kebenaran model operasi larangan set reset tetap. Larangan jika S atau R-nya keduanya 0 dan hasil keluarannya 1 dan 1. Oh, jika di sininya 1, misal A-nya 0, sininya 0, sininya 0, maka di sininya 1, di sininya 1, maka ditarik ke sini jadi inputnya 0 dan 1, 0 dan 1, maka di sini juga hasilnya sama 1. Jadi begitu caranya. Di sini 0, di sini 0. 0 kan belum berubah. 0 dan 0. Jika 0 dan 0, maka hasilnya 1 ya. Satunya masuk ke R. R-nya tadi 0. Maka 1 dan 0 hasilnya 1. Jadi hasilnya 1 keluarannya. Dan yang kedua set, semisal S-nya kosong, sini ya S-nya 0, R-nya 1, berarti S-nya 0, di sini 0, hasilnya 1 ya. 0, dan karena di sini NAND itu 0 dan 0 itu hasilnya 1. Satunya turun ke sini, R-nya itu tadi apa? R R-nya itu tadi 0 ya. 1 dan 0, maka hasilnya 1 juga. Maka 1 dan 0, maka hasilnya 0. 1 dan 1, R-nya 1. Ya, R-nya 1, 1 dan 1, maka hasilnya 0. Jadi hasilnya 1, 0. Dan begitu pun seterusnya. Di sini tinggal mengikuti tabel yang tadi, yang ini untuk acuannya, dan ya ini untuk acuannya. Ini gerbang yang tadi. Dan selanjutnya ini half adder 2 bit. Rangkaian logikanya seperti ini, A, B, C, O, dan ini. Ini untuk gerbangnya itu yang ini apa ini? Oh, ini XOR, dan yang ini N. Jadi semisalkan ini kan ada masukan AB, dari sini ada keluaran CO. Jadi jika input A atau B-nya 0,
terus ke sini 0 dan 0 yang ini berarti maka di sini hasilnya 0. 0 tarik ke sini ketemu 0. 0 dan 0 maka 0 juga. Di sini input 0, 0 juga. Jadi jika kedua inputnya 0, maka hasil di sininya juga 0. Tetapi ketika salah satu inputnya ini ada angka 1, misal di B-nya 1 ini, B-nya 1, A-nya 0, A-nya 0, di sini keluarannya 1, oh iya 0. Ini 1, 1 dan 0 hasilnya 1 ya. Terus ke bawah, terus yang ini kalau NaN itu 1 dan 0 hasilnya 0 ya. Jadi sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 1, maka keluarannya 0, maka hasilnya 1 dan 0. Sama seperti ini. Terus berikutnya ya, dan di nomor yang berikutnya ada flip-flop RS berdetak. Jadi maksudnya flip-flop itu dia itu seperti jantung yang berdetak. Jadi ketika kayak truk kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi gitu seperti itu. Eh, Misalkan ya di sini ini 1 ya, masukkan di sini dari S-nya itu 1, masuk ke sini lalu naik ke sini karena di sini ada flip-flop yang berdetak. Ya, misalkan di sininya 1 ya, lalu di sini masukkan dari flip-flopnya 1 dan 1 juga, berarti masuk ke sini 1 dan 1 di bagian NaN ini, di kolom NaN itu hasilnya ke sini itu 0. Dan di R-nya itu misalkan 1 dan dari flip-flop ini 1, maka kalau dari kolom N ini hasilnya 1 dan 1 itu hasilnya 1 ya. Jadi contohnya seperti itu. Lalu kita masuk ke ini bagian tabel kebenarannya. Di sini ada set ya dan reset. Kita ngambil yang reset aja. Di sini di bagian input S-nya 0 dan di R-nya 1. Maka hasilnya ini keluarannya itu di 0 dan 1 juga ya, sama seperti ini. Dan kita coba, saya akan coba di sini misalkan 1 di R-nya di S-nya ini 0 ya, reset itu 0 dan di R-nya ini 1. Lalu kita di flip-flopnya ini dikasih misal 1, S-nya berarti S 0, 0 dan 1, maka hasilnya itu 1 ya, 1 ke sini. Dan di R-nya ini 1 dan 1, hasilnya itu 1 juga. Lalu masuk ke sini, ya. Dan 1 dan 1. Kan di sini belum ada angka. Jadi saya ibaratkan di sini 0. Maka kalau di bagian NaN ini 1 dan 0 itu hasilnya itu 1. Maka turun ke sini 1. Dan lanjut ke sini, ke bagian R. Tadi itu R itu 1 dan 1, hasilnya 1, naik ke sini 1, masukkan dari si S ini 1, dan keluarannya itu hasilnya 1 dan 1. Kalau di bagian simbol N ini hasilnya juga 1 ya, maka hasil dari S dan R ini hasilnya 1. Sama seperti sini, tetap tidak berubah. Kalau misalkan CK-nya ini masukannya sama, tidak berubah. Meskipun di sini 0 dan di sini 0 dan CK-nya 0 tidak berubah, S-nya ini 0 dan 0 hasilnya itu 1.
ya turun ke sini satu, dan di R-nya ini misal nol dan satu hasilnya nol. Contohnya kurang lebih seperti itu, tinggal mengacukan ke acuannya ke sini. Jadi simbol-simbol ini melanjutkan yang ke sini. Simbol-simbol ini. Untuk penjelasannya mungkin saya agak sedikit kurang jelas, tapi untuk pemahamannya insya Allah saya sudah paham. Untuk prakteknya mungkin untuk presentasinya kali ini saya cukupkan. Untuk kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena di sini saya baru pertama kali kuliah ya, semester satu, dan mungkin ini jadi perdana buat saya. Semoga saya bisa belajar lebih giat lagi dan menuntut ilmu lebih semangat lagi, dan ilmu-ilmu yang saya pelajari bisa bermanfaat bagi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.